Bila berbicara tentang Korea Selatan, keindahan budaya dan sejarahnya tak pernah bisa dipisahkan. Salah satu destinasi yang wajib dikunjungi adalah Gyeongbokgung Palace, istana megah peninggalan dinasti Joseon yang menyimpan cerita berabad-abad lalu. Annyeonghaseyo pemirsa, nah saat ini saya sedang berada di Korea Selatan. Gak lengkap dong rasanya kalau kita nggak nyobain hanbok, yaitu adalah baju tradisional ala Korea. Kita akan sedikit flashback pemirsa ke Korea zaman dulu. Saya juga akan berganti baju terlebih dahulu karena ini di sini pemirsa saya sudah booking online dan saya sekarang harus make up dulu, harus siap-siap dulu agar nanti Anda bisa melihat saya menjadi putri Korea. Yuk, mari ikuti saya. Sebelum berangkat ke istana, saya menyempatkan diri untuk menyewa hanbok di salah satu toko penyewaan. Prosesnya terbilang mudah, pengunjung bisa memesan melalui aplikasi online atau langsung datang ke tokonya. Di sini, saya mengambil paket hanbok basic yang ditambahkan dengan riasan wajah sederhana. Paket ini cukup populer di kalangan turis karena harganya yang terjangkau. Saat ini saya sudah berganti pakaian. Tadi kalau pakaian santai, sekarang pakaian yang ala-ala zaman dulu ya, Korea di zaman dulu. Saya memakai hanbok berwarna merah. Tapi belum sampai di situ saja nih, karena rambutnya nih pemirsa terlalu basic. Jadi saya akan ngepang-ngepang sedikit. Saya lagi ngantri nih, tunggu sebentar lagi ya. Saya akan merubah tata rambut saya. Tak lama setelah selesai berganti pakaian dan merapikan rambut, saya bersiap untuk melanjutkan perjalanan menuju Gyeongbokgung Palace yang berlokasi di pusat kota Seoul. Suasana di sepanjang jalan terasa hidup, wisatawan ramai mengenakan hanbok berwarna-warni. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Gyeongbokgung Palace. Nah, istana ini menjadi jantung dari masa pemerintahan Raja Joseon. Sudah 6 abad lamanya pemirsa berdiri dan sampai hari ini masih sangat kokoh. Terletak di antara gunung dan juga sungai, tentunya ini juga menjadi tempat yang strategis untuk masa pemerintahan dalam dinasti Joseon. Seperti apa keseruannya di dalam? Mari ikuti saya. Setibanya di gerbang utama, pemandangan istana sungguh menakjubkan. Gyeongbokgung secara harfiah berarti istana keberuntungan yang bercahaya, simbol kemakmuran dan kejayaan dinasti Joseon. Adapun luas kompleks ini mencapai 40 hektar dengan ratusan bangunan megah di dalamnya. Istana Gyeongbokgung ini sempat hancur lebur, pemirsa. Bayangkan saja istana yang sebelah ini kemudian hancur, dan juga berkat dari kemauan raja dan juga rakyat dari Korea Selatan, kemudian bangunan ini dibangun kembali. Sangat megah sekali pemirsa. Kalau saya bisa memperlihatkan kepada Anda sedikit, bangunan ini ada banyak sekali pilar di sini yang berwarna merah. Istananya sendiri berwarna coklat, ada juga yang berwarna hijau, lengkap disusun dengan batu bata. Sangat megah sekali pemirsa. Dan selama hampir 270 tahun Gyeongbokgung ini dibiarkan kosong. Baru pada tahun 1867 Raja Gojong memerintahkan restorasi besar-besaran. Ribuan pekerja dan tukang kayu ini didatangkan, dan hasilnya pemirsa, istana Gyeongbokgung ini kembali megah. Dan kini kita juga menggunakan hanbok pemirsa. Sekedar informasi saja nih untuk Anda yang ingin ke Gyeongbokgung Palace ini. Kalau Anda menggunakan hanbok seperti yang saya lakukan saat ini, Anda tidak perlu membayar tiket masuk karena Anda sudah include kalau Anda menyewa hanbok dengan tiket masuk. Kita akan jalan-jalan lagi ke belakang nih pemirsa, karena masih banyak lagi tempat yang harus saya kunjungi dan juga diperlihatkan kepada Anda. Mari. Di setiap sudut istana ini ada makna filosofis yang mendalam. Warna merah di pilar melambangkan kekuatan dan keberanian, sementara hijau di atap dan ornamen menggambarkan harmoni serta keseimbangan antara manusia dan juga alam. Ketika kita melewati 3 gerbang utama di depan, kemudian kita akan disambut yang paling besar ini. Ukurannya adalah kantor di mana ketika raja ini
melakukan pemerintahan kepada bawahan-bawahan seperti menteri-menterinya. Nah, di tempat ini juga pemirsa Raja Joseon ini mendiskusikan kebijakan-kebijakan apa yang nantinya akan berguna untuk rakyat ke depannya. Tidak hanya itu pemirsa, kalau dilihat memang ini merupakan bangunan yang paling besar di antara bangunan-bangunan yang lain, tapi sedangkan untuk tempat tinggal raja tidak dibuka untuk umum. Jadi kami ataupun para turis di sini hanya bisa mengakses sampai ke kantor raja di sini saja. Suasananya semakin terasa seperti kembali ke masa silam. Warga lokal dan wisatawan tampak menikmati pengalaman berpakaian tradisional di tengah arsitektur klasik Korea yang megah. Ya pemirsa, ketika saya menggunakan hanbok kemudian berkeliling, saya seperti merasa kembali lagi ke zaman dinasti Joseon. Nah, bagi Anda yang tertarik, pemirsa, istana ini buka setiap hari Senin sampai hari Minggu, tapi perlu dicatat hari Selasa istana Gyeongbokgung ini tutup. Dan bagi Anda yang tertarik juga pemirsa, istana ini buka dari pagi hingga sore hari dan Anda juga bisa menjelajahi berbagai macam spot-spot foto maupun sejarah dari Korea Selatan. Bukan hanya dikenal dengan budaya dan teknologinya, Korea Selatan juga menjadi pusat kecantikan dunia. Bagi masyarakat Korea, kulit sehat adalah cerminan keseimbangan tubuh dan gaya hidup. Kali ini saya akan mencoba langsung salah satu treatment yang paling populer di kawasan Gangnam, pusat kecantikan dan medis modern di Korea Selatan. Nah pemirsa, salah satu treatment kecantikan yang banyak dilakukan oleh warga Korea adalah treatment kulit. Saat ini pemirsa, saya datang jauh-jauh dari Jakarta, kemudian juga ke Korea, rasanya kurang afdol ya kalau kita tidak mencoba salah satu perawatan kulit di Pixel Lab, di klinik yang saya sudah booking jauh-jauh dari Jakarta. Nah ini juga menjadi salah satu concern karena warga Korea ini banyak sekali pemirsa yang melakukan perawatan kecantikan, terutama untuk mendapatkan kulit yang lebih sehat dan nampak awet muda. Mari ikut saya. Bagi orang Korea, kulit dianggap sebagai pelindung utama tubuh dari polusi dan perubahan cuaca ekstrim. Karena itu, perawatan kulit bukan hanya soal estetika, tapi bentuk pencegahan dan perawatan kesehatan jangka panjang. Kawasan Gangnam dikenal sebagai destinasi medical beauty tourism dengan berbagai klinik modern yang menawarkan teknologi terkini dan tenaga profesional yang berpengalaman. Saat ini saya sudah berada di depan kliniknya untuk melakukan perawatan, tapi Anda jangan khawatir pemirsa karena di sini juga udah banyak banget testimoni-testimoni dari para influencer yang ada di Korea, artis-artis Korea juga kebetulan perawatan di sini. Nah, di sini juga ada foto-fotonya. Terus ini juga ada profil dari dokter-dokternya dan ada tanda tangan di sini. Nah, kebetulan yang saya pesan ini di sini juga ada yang translator bahasa Indonesia. Jadi Anda tidak perlu takut untuk melakukan perawatan di sini. Setiap pasien akan terlebih dahulu dikonsultasikan dengan dokter untuk mengetahui kondisi kulitnya secara menyeluruh. Tak perlu khawatir, karena banyak klinik menyediakan penerjemah bahasa Indonesia untuk membantu pasien selama proses perawatan. Nah, memang pemirsa sebelum dilakukan treatment, kita harus cuci muka terlebih dahulu. Muka kita tuh harus bersih, pemirsa, kemudian nanti kita akan foto, setelah difoto baru kita akan melakukan treatment. Tahap awal dilakukan pembersihan wajah agar kulit siap untuk menerima nutrisi. Kemudian dilakukan pemotretan dan analisa digital untuk mengetahui kondisi kulit secara detail. Treatment yang saya coba kali ini adalah Super Veloce dan Opus Lifting. Dua prosedur populer ini sangat
amat digemari oleh warga Korea Selatan, yang tentunya berfungsi untuk membantu tekstur, meratakan warna kulit, hingga efek liftingnya yang dapat membantu mengencangkan wajah. Hasilnya tampak alami, kulit terasa lebih halus, dan tidak membutuhkan waktu pemulihan yang lama. 사실 한국에서는 이제 뭐 사실 해외 모두 다 이제 글로벌하게 다 동일하다고는 생각하는데 한국에서는 그래도 조금 더 외모가 경쟁력이 되는 게 많이 뭐라고 해야 되지? 인플루언서 분들도 그렇고요, 연예인 분들도 그렇고 조금 더 이제 외모를 많이 가꾸고 피부를 많이 가꿔야 그런 것들이 이제 본인의 경쟁력이 되고 실제 이제 돈을 잘 버는 경우도 있고 멋진 이성을 만나는 경우도 있고 자기 직업에 자기 개발에 있어서도 도움이 많이 되거든요. 그러다 보니까 더 많이 신경을 쓰고 하게 되는 것 같아요. 그리고 실제로 한국 회사들이 많이 이제 좋은 제품들을 개발을 했기 때문에 한국 사람들이 조금 더 쉽게 접근하기가 좋은 것도 한 가지 이유가 될 수 있을 것 같아요. Sudah selesai melakukan perawatannya, pemirsa, dan tadi juga dokternya mengungkapkan kalau memang ada beberapa anestesi yang dilakukan di seluruh muka saya. Nah, terutama di bagian sini saya masih merasa agak sedikit tebal, cuman nggak apa-apa, katanya akan hilang dalam waktu 5 jam. Nah, selain itu juga nanti akan dibantu translatornya, pemirsa, oleh orang Indonesia langsung. Jadi Anda tidak perlu khawatir nih kalau misalkan Anda ingin perawatan di sini, kemudian juga keterbatasan akan adanya bahasa itu tidak menjadi masalah. Nah, untuk harganya sendiri juga cukup terjangkau nih pemirsa. Selain itu juga nantinya klinik-klinik dari Korea ini juga akan kemudian buka di Indonesia. Jadi Anda bisa melakukan perawatan di Korea, kemudian diteruskan lagi perawatannya di Indonesia. Setelah menikmati sejarah dan mencoba perawatan kecantikan, kini saatnya bersantai dan menikmati suasana kota. Myeongdong adalah salah satu pusat belanja dan kuliner yang paling terkenal di Seoul. Disinilah kita bisa merasakan semangat muda Korea yang penuh warna, aroma makanan, dan kehidupan malam yang ramai. Terima kasih ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di Myeongdong, Korea Selatan. Nah, nampaknya di sekitaran saya ini pemirsa banyak sekali yang berjualan, mulai dari makanan, baju, bahkan ini skincare. Nah, ini juga cocok nih bagi Anda yang mungkin ingin ke Korea, terus bingung nih mau kemana. Myeongdong ini bisa menjadi salah satu tempat yang Anda bisa kunjungi. Saya akan mengajak Anda untuk melihat ada apa aja sih di Myeongdong ini, dan kita bisa kemana aja untuk mendapatkan tadi makanan, outfit bahan hingga skincare. Mari ikuti saya. Suasana hiruk pikuk langsung terasa sejak memasuki jalan kawasan Myeongdong. Tidak hanya bisa berbelanja, Myeongdong juga dikenal dengan street foodnya yang menggoda selera. Dari tteokbokki pedas, odeng hangat, hingga lem stick bakar juga bisa Anda coba. Inilah tempat terbaik untuk mencicipi cita rasa khas Korea dalam versi yang paling otentik dan juga merakyat. Ada yang di Myeongdong, gak usah khawatir karena saya mencium yang harum-harum tapi halal. Nah, I wanna order a lamb stick, one spicy please. Salah satu jajanan yang saya coba adalah lamb grill stick atau sate domba panggang. Dagingnya dipotong tebal, dipanggang langsung di atas bara, lalu dibumbui dengan rempah khas Korea. Jadi cara makannya kalau kurang asin katanya tinggal ditabur aja kayak gini. Nama yang ini. Kita coba ya, spicy apa sih? Apakah lebih spicy dari yang di Indonesia? Karena ini rupa-rupanya halal nih pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Harganya 10.000 won.
won. Dan saya mendapatkan beberapa potongan daging seperti ini. Saya pesan yang rasa barbecue yang spicy. Enak. Saat digigit, teksturnya terasa lembut, juicy, dan aromanya begitu harum. Perpaduan rasa gurih dan sedikit pedas membuat hidangan ini sangat cocok untuk disantap. Usai menikmati lamb grill steak, saya mencoba cemilan manis khas Korea, yaitu croissant bungopan. Enaknya kalau misalkan makan yang manis-manis, nah itulah di depan saya saat ini ada makanan yang mungkin ada juga familiar ya kalau sering nonton drama Korea. Jadi saya mau coba satu. Dan ini saya memesan rasa yang red bean. Saya akan coba ya rasanya karena bentuknya lucu banget, ada ikannya. Seperti tapi ini lebih garing. Harganya sekitar 4.000 won untuk sepitik. Nah, saya coba ini rasa red bean. Enak. Cocok. Bentuknya menyerupai ikan, namun terbuat dari adonan croissant yang dipanggang garing. Rasanya manis, lembut, berpadu dengan kulit croissant yang renyah di luar dan lembut di dalam. Ngomong-ngomong tentang Myeongdong nih, kayaknya kawasan di sini tuh nggak pernah sepi, selalu rame, mau siang, mau malam, mau sore, dan juga ini benar-benar friendly banget untuk Anda yang mungkin membawa anak-anak. Anda bisa membawa stroller, kemudian juga ada banyak makanan yang halal, baik juga merchandise seperti ini. Kalau Anda mau beli oleh-oleh juga, Myeongdong juga bisa pemirsa menjadi salah satu opsi. Setelah cukup lama berjalan dan mencicipi berbagai makanan, rasa lelah mulai terasa. Untungnya di Myeongdong juga banyak penjual jus segar yang langsung dibuat dari buah asli yang segar dan juga manis. Jalan dari tadi udah capek, haus juga. Nah, tepat banget saya di depan saya ini ada tukang jus atau ada es buah. Saya mau beli nih, yang saya pesan adalah thank you so much nanas bersama dengan anggur hijau. Saya akan coba. Enak, segar banget. Udah jalan-jalan jauh-jauh, haus juga, dan tadi nyobain makanan ini itu, ngobrol sama orang, kenalan dan lain-lain sebagainya pokoknya. Nah, waktunya ini minum jus. Harga jusnya sendiri sekitar 6.000 won dan ada beberapa rasa seperti rasa semangka, rasa yang saya pesan, kemudian juga ada rasa sunkist dengan nanas. Ini juga langsung dibuat jusnya di tempat. Jadi fresh banget, seger banget rasanya, terutama mungkin bagi Anda yang ingin ke Myeongdong, ingin coba yang asem-asem ala-ala Korea, bisa dicoba. Hello, what's your name? I'm Happy from Philippines. So, how about Myeongdong? Myeongdong is a beautiful place. There's so much food to eat and many places to go. So, have you tried maybe like a Korean food right here? Yeah, number one is kimchi and the tteokbokki and lamb stick and the soybean. Yes. Tofu. Yeah. Okay, what do you think about it? Do you like it? Yeah, very delicious. So, is it your first time to go to Korea? It's my second time. It's your Yeah. second time, and Yeah. there's dari istana bersejarah Gyeongbokgung, pengalaman perawatan kulit di Gangnam, hingga wisata kuliner di Myeongdong, Korea Selatan punya semuanya. Bukan sekedar perjalanan biasa, tapi sebuah pengalaman yang tidak hanya memanjakan mata, namun juga memperkaya makna.